jua. Nah, di Bapak Turara Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat siang. Udah selesai semua kerjaan saya yang bahagian memasak. Hari ini saya nak bersih-bersih pula. Oke, seperti biasa juga kita bersih-bersih dibarengi dengan cerita ya pemirsa. Kenapa ini udah? Oke. Baru saya baca tadi pemirsa, ada salah satu sahabat online yang mau WhatsApp saya. Sebenarnya dia WhatsApp itu semalam. Jadi baru tadi saya baca. Sebenarnya 2 hari yang lepas atau 3 hari yang lepas gitu dia ada WhatsApp saya juga. Jadi dia mau minta tolong, dia mau buat YouTube gitu. Jadi dia minta tolong diajar dia buat YouTube gitu. Terus kemarin atau 2 hari lepas dia sudah up satu video. Dia kata dia sudah up satu video, tolong ajar dia gitulah. And then saya ada sempat tengok dia punya video tuh. And then saya mau ajar dia macam mana cara mau mengambil video, posisi kamera handphone kita itu macam mana, saya mau ajar. Cuman kalian tahu kan, kalau kita bersembang dari WhatsApp nih, itu tak boleh hanya 10-12 menit. Tahu lagi pun kalau orang mau minta ajar, saya harus ambil masa, bila saya free saya akan reply, karena ceritanya nggak akan pendek, karena ceritanya nggak akan begini-begini, sudah gitu. Lagi bagus call ataupun datang derek ke rumah gitu pemirsa. Sebenarnya kalau mau belajar ini datang ke rumah lagi senang sih. Kalau dari handphone ini susah. Kalau kalian rasa susah sangat, boleh aja search dekat YouTube, banyak aja tutorial membuat akun, cara mengambil video, lepas dari pokoknya A to Z ada sebenarnya orang buat tutorial di channel YouTube masing-masing. Tinggal kalian type aja, ketik aja apa kalian mau gitu. Ya kan? Nah, jadi karena kemarin itu dia minta mau belajar itu, jadi saya nggak reply udah 2 hari saya rasa. And then dia ada hantar message yang macam agak terasa juga saya sedikit lah, tapi saya sudah delete itu. Sebab saya ini orangnya tak mau benda-benda yang membuat saya terasa itu, saya tidak mau menyimpannya lama-lama. Jadi lepas saya baca, saya delete udah gitu pemirsa. And then dia ada call saya itu dalam 3 kali kok dari WhatsApp. Direct pun ada, cuman masa dia call tuh saya ada sembang dengan pakcik saya, karena kemarin itu kan saya bilang istri pakcik saya sakit teruk. Terus saya sembang dengan pakcik saya sembang adik saya gitu. Masa itu dia call, jadi saya tidak ambil saya tidak ambil dia call. Saya pribadi sih, kalau saya telepon orang and then dia kata sedang menerima panggilan lain, saya tidak akan berani call lagi, karena oh iya gitu kan. Jadi pas saya tengah sembang dengan pakcik saya itu dia ada call 3 kali, jadi saya ignore lah, saya biar saja gitu pemirsa. Lepas tuh sebab saya tak sempat lagi jelaskan di WhatsApp ya, kalau ada tengok video saya inilah. Saya ini, kalau kalian tengok semalam juga baru saya bilang, suami saya itu sampai WhatsApp saya, kenapa tak pernah message apa, ada lagi, bosan ke. Begitulah mungkin saya tak ada masanya. Gitu. Jadi ya memang nggak ada masa gitu pemirsa. Jadi katanya itu macam, sudahlah, tidak usah saya ceritakan WhatsAppnya yang last itu, tapi saya sudah delete, udah lagi tuh pemirsa. Cuman dia seperti ini ya. Kalau kita memerlukan bantuan orang lain tuh belajar sedikit sabar. And then jangan kita hanya meminta orang lain paham dengan situasi kita, tak boleh. Kita juga kena paham situasi orang. Kita juga kena paham kesibukan orang. Bukan kita saja yang orang tuh nak layan, tahu tak pemirsa? Bukan, banyak. Kalau tengok saya punya WhatsApp, kalian tahu, kadang ada yang sudah 1 minggu saya belum baca pun. Tahu tak? Kalau kadang yang saya ada masa tuh, WhatsApp saja, masa tuh saya memang tengah pegang phone, tengah edit atau apa, masa WhatsAppnya itu, saya tak pergi WhatsApp, saya terus daripada, apa namanya itu, pokoknya kan kalau WhatsApp tuh muncul di layar kita, boleh kita tekan terus reply. Saya terus reply dari situ, and then saya lanjutkan edit video saya. Begitu, ada yang dia WhatsApp terus saya reply, ada yang dia lama WhatsApp saya tidak reply, begitu pemirsa. Kalau kalian tengok YouTuber lain, mereka itu tidak mau pun connect dengan subscriber, tahu tak? Tak mau layan pun. Karena apa? Karena mereka itu istilahnya kita hanya di dunia YouTube saja, di dunia luar tak boleh. Tapi saya berusaha
untuk bisa connect dengan kalian di luar dari YouTube, tahu tak? Kadang ada orang yang message saya dari Facebook pun saya reply, dari Instagram pun saya reply, dari TikTok pun kadang kalau ada masa saya reply. Tapi tak selalu lah gitu. Makanya saya bilang kalau kita perlu bantuan orang, jangan posisikan hanya posisi Anda yang perlu. Orang pun ada lain kegiatan gitu. Terus Anda hanya bilang yang Anda sakit hati. Sakit hati orang lain dengan message Anda itu Anda tak pikirkan gitu. Gitu sih. Saya nggak sakit hati, cuman ya udah gitu. Kalau memang terasa dengan saya yang belum reply message Anda itu, ya udah gitu. Saya minta maaf. Kalau mau belajar buat YouTube, ada tutorial dekat YouTube. Tinggal type saja, apapun ada. Jangan pula nanti lepas ini lebih-lebih pula cakap kata saya sentap ke apa enggak. Saya tak sempat lagi reply pun karena semalam karena tadi lepas saya baca dia punya WhatsApp tuh, saya terus clearkan gitu sekali. Nomor belum saya save, sekali clearkan semua. Jadi saya mau apapun sudah tidak boleh gitu. Jadi makanya saya bilang begitulah. Saya dulu masa tuh adik saya yang paling kecil, Bapak Nirmala, hari Sabtu dia pulang ke rumah, terus dia bilang sama bapak saya gini, Pak, hari Senin harus saya bayar uang BP3. Kalau di Indonesia kata BP3, kalau di sini duit iuran sekolah lah bulanan. Jadi dia dulu sekolah di swasta, jadi iuran bulannya itu mahal gitu. Harus bayar yang 3 bulan itu, Pak. Kalau enggak hari Senin aku enggak ikut ujian, katanya kayak gitu. Jadi selesai Sabtu itu dia bagi tahu bapak saya, petangnya bapak saya sudah keliling. Tanya family mana ada duit. Padahal kita betul itu duit hanya 200.000 gitu, tapi nggak dapat, di mana-mana nggak dapat, gitu pemirsa. Las-las malam bapak saya bagi tahu mama saya, katanya coba esok pagi pergi kam sama nani saya, pergi jumpa adik dia lah, adik dia pinjam dia dekat duit, kata bapak saya, sebab saya sudah pinjam sana sini tak dapat. Sebenarnya mama saya malas, muka dia pun agak merungut gitu, tapi terpaksa kan, kalau nanti adik saya nggak ikut ujian, dia nggak tahu naik ke atau tinggal kelas gitu, jadi dia terpaksa juga gitu pemirsa. Jadi udah pagi-pagi naik motor, saya dengan mama saya pergi ke rumah bibi saya lah, makcik saya itu. Sampai kami di sana, makcik saya ini sudah nampak kita datang gitu. Dia buat tak tahu, muka pun sudah gitu, karena dia tahu pasti minta duit ini gitu kan. Dia ya buat kerjaannya gitu, dia biarkan kita menunggu di luar itu sampai 1,5 jam gitulah. Terus udah clear semua dia punya kerja, macam customer dia lah, kerja dia gitu. Terus dia tanya, kenapa datang, katanya kayak gitu. Terus mama saya bilang, pinjam duitmu me, nanti kalau saya panen potong, kata mama saya gitu kan. Terus dia diam nggak cakap apapun. And then ya udah, disuruhnya mama saya dulu masak di dapur, saya pula dulu sapu rumah, mop dulu rumahnya gitu. Pokoknya clearkan dia semua pekerjaan lah gitu. Kita datang pagi tuh selalunya pulangnya petang, karena masak dulu, buat dulu kerja semua gitulah pemirsa. Terus udah siap masak, udah kau mop rumah, udah sapu itu, udah cuci piring, pokoknya udah semua udah. Nah, kau pun duit lalap, tapi dia bagi gitu. Terus masa itu dalam hati saya tau, nanti kalau udah di karma Tuhan, habis harta itu, jatuh miskin kau. Gitulah hati saya, sakit hatinya saya. Ya kan? Kami bawa itu duit bayar. Cuma sekarang baru saya paham, tahu tak? Kenapa macam itu perangai makcik saya itu. Kadang-kadang kita minta sesuatu pada orang tuh nggak bagi, yang kita tahu sebenarnya dia boleh bagi, terus dia nggak bagi, terus buat kita itu kayak pembantu, and then kita bilang, karma Tuhan, karma Israel, nanti karma kena karma kau bla bla bla. Kita ingat hanya kita yang dijolimi, padahal kita juga menjolimi sebenarnya, tahu tak? Cuman cara kita menjolimi orang itu nggak nampak. Selalu kita ini macam kita ini victim, kita ini mangsa. Baru saya ingat hari itu, bila kita sudah panen, ya kan? Terus kata bibi saya itu, utangmu sekian. Ya aku tak tahulah itu, mintalah dulu uangmu, aku perlu sekali gitu. Jadi utang yang dulu itu nggak mau potong, sekarang perlu kita juga kita pentingkan. Dia juga butuh modal kan, walaupun kita nampak uangnya banyak, dia juga butuh modal, betul tak? Jangan kau potong dulu lah, aku perlu ini itu. Kita hanya masalah kita yang kita pikirkan, masalah dia kita tak tahu, kita tak payah pikirkan gitu. Terus dia ada ramai adik-beradik, hampir semua memang minjam ke dia. Jadi dia pun stres, sebab dia juga harus pikirkan suami dia, betul tak? Sekarang baru semua saya paham itu.
Kadang tuh saudara kita ini kaya, oh kenapa lah nggak mau tolong ini itu. Hei, berapa kali juga orang boleh tolong. And then biasanya kita bagi pinjam duit, waktu meminjam, lembut-lembut, masa kita minta, tak ada duit, potong saya punya darah. Nah, begitu. Jadi, walaupun kita perlu orang lain, kita harus posisikan juga. Jangan kita hanya memaksakan kita. Kita hanya paham situasi kita. Saya perlu, saya tak ada duit, saya ini. Tapi pahami juga situasi orang. Pahami situasi orang. Posisikan lagi lah posisi kita pada orang. Jangan hanya kita minta orang paham dengan keadaan kita tanpa memahami keadaan orang lain. Itu penting, tahu tak sih? Jadi itulah dia pemirsa curhatan saya hari ini. Kalau ada yang merasa sakit hati dengan saya minta maaf. Tapi inilah saya. Bagi saya ini video itu lebih penting dari segalanya. Karena kalian pun tahu masih banyak tanggung jawab yang belum selesai. Jadi kalau saya tidak bisa melayani keinginan Anda itu tepat waktu seperti yang Anda harapkan, itu minta maaf. Karena saya juga manusia ya. Tidak bisa selalu sempurna di mata manusia yang lain gitu. So, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Baru saya mau move rumah ini.